Selain tampil dominan di lapangan, tak jarang pemain-pemain hebat di NBA menghabiskan waktu luangnya untuk bersenang-senang dengan berpesta. Namun apa jadinya jika ada seseorang yang melakukannya terlalu berlebihan sampai harus bertanding sambil mabuk di lapangan? Ya, hal tersebut pernah dialami oleh Lou Williams. Uniknya bukan badannya yang hancur, tapi justru semua lawannya yang ia hancurkan. Lou Williams bukanlah seorang pemain NBA biasa. Sejak 2005, ia telah mendominasi NBA secara diam-diam selama 17 tahun. Bahkan Lou bisa dibilang merupakan salah satu atau mungkin pemain cadangan terhebat sepanjang sejarah NBA. Ia adalah salah satu dari 2 pemain yang dinobatkan sebagai Six Man of the Year NBA hingga 3 kali. Perolehan tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah NBA, dan hanya ia dan Jamal Crawford saja yang mampu melakukan itu. Kemudian, Lou juga memegang rekor jumlah poin terbanyak sebagai pemain cadangan dengan 13.396 poin. Puncak karir Lou di NBA terjadi saat ia bermain bersama Los Angeles Clippers. Banyak sekali momen ikonik yang ia ukir saat mengenakan jersey Clippers. Contohnya saat performanya meledak dengan mencetak 50 poin, 8 3 points, dan 7 assist di kandang Super Team Golden State Warriors pada 10 Januari 2018. Atau mungkin saat Lou menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang mencetak setidaknya 30 poin, 10 steals, dan 7 assist dalam satu pertandingan. Ia juga mengambil bagian dalam comeback terbesar dalam sepanjang sejarah playoff NBA, di mana Clippers berhasil menang setelah tertinggal 31 poin, lagi-lagi melawan Super Team Warriors di kandangnya sendiri. Lou memiliki peran yang besar dalam kesuksesan Clippers tersebut dengan mencetak 36 poin dan 11 assist. Lou merupakan pemain yang selalu bisa diandalkan. Ia selalu tampil spektakuler di saat Clippers benar-benar membutuhkannya. Lou has it with 5. Guarded by Beal. Shoots for the win. Bingo! To his left. Lay it up. Oh! With 3/10 of a seatbelts are fastened. Lou Williams for the win. Bingo! Here, Capella juggled. Lou for the lead! Sudah tidak bisa diragukan lagi jika Lou adalah pemain cadangan terhebat sepanjang sejarah NBA. Ia tidak pernah menjadi seorang All-Star, namun ia selalu konsisten untuk menghancurkan lawan-lawannya sebagai pemain cadangan. Pada musim 2017-2018, sebagai pemain cadangan, Lou mencatatkan rata 22,6 poin, 5,3 assist, dan 2,4 3 points per game, terbaik sepanjang karirnya di NBA. Namun selain di lapangan, Lou juga terkenal hebat dalam sisi kehidupan lainnya. Sepanjang hidupnya, Lou sering menikmati intensnya kehidupan malam di Amerika. Ia sangat suka untuk berpesta dan minum alkohol sampai larut. Bahkan pernah terjadi sebuah insiden pada 2020 ketika Lou ketahuan sedang berada di klub malam di luar NBA bubble. Padahal ia keluar dari bubble hanya dengan izin kalau ia ingin mendatangi pemakaman saja. Kehidupan malam dan berpesta telah menjadi sesuatu yang khas dan penting bagi Lou. Sedikit yang ia tahu, ternyata hal tersebut hampir mengancam nasib pekerjaannya sebagai pebasket profesional pada suatu waktu. Pengalaman ini diceritakan sendiri oleh Lou dalam episode podcast Underground Lounge. Hal tersebut terjadi pada 24 Maret 2019 lalu. Saat itu, Lou dan Clippers terbang ke New York untuk menjalani laga melawan Knicks. Adapun pertandingan tersebut diselenggarakan pada pukul 11 pagi waktu setempat. Pada malam sebelumnya, Lou pergi ke sebuah lounge untuk menikmati hookah dan minum beberapa gelas. Kemudian setelah selesai di sana, Lou akan kembali ke kamarnya. Namun, ada suatu hal yang terjadi kepada Lou. Saat pukul setengah 11 malam, saat ia ingin keluar dari lounge tersebut, tiba-tiba ada segerombolan wanita di mana-mana yang menghalanginya. I got a little carried away. I kept drinking, kept partying, around. I look up, they turning the lights on. I'm still in there. Setelah semalaman minum dan berpesta, Lou akhirnya baru sadar kalau dalam waktu dekat ia harus bermain membela Clippers di lapangan. Gila banget. Ia bahkan sampai membutuhkan air kelapa untuk meredakan mabuknya itu. Sekitar kurang dari 1 jam sebelum pertandingan, Lou masih merasa sangat mabuk dan ragu jika pertandingan hari itu dapat berjalan dengan baik. Setelah melakukan berbagai pemanasan dan persiapan sebelum pertandingan pun, itu masih belum membantu menghilangkan mabuknya. Untungnya, Lou merupakan seorang pemain cadangan. Sehingga, ia baru akan dimainkan kira-kira 8 menit setelah pertandingan dimulai. Waktu yang bisa dibilang cukup lama bagi Lou untuk mengembalikan kesadarannya. Ujian yang sesungguhnya pun dimulai saat Doc Rivers yang memegang posisi kepala pelatih Clippers saat itu memanggil Lou untuk masuk ke dalam lapangan. Tanpa berlama-lama, ini yang dia lakukan. Lou Williams, he travels. Back-to-back travels.
Williams, not that time, and the Knicks will take it. Lou terlihat sangat kacau. Tiap tembakan yang ia ambil terlihat asal-asalan. Menurutnya, sesaat setelah masuk ke lapangan, ia langsung mencatatkan 2 turnovers beruntun. Pengaruh alkohol di badannya masih sangat kuat, sampai-sampai ia akhirnya merasa sudah tidak kuat lagi untuk bermain. Lou akhirnya mengalami dilema. Apakah ia ingin tetap terlihat mabuk di lapangan, atau membicarakan ini kepada seseorang sehingga ia tidak dimainkan lagi dan berpotensi untuk mendapatkan hukuman? Saat time out, Lou akhirnya memutuskan untuk mengakui keteledorannya kepada Doc Rivers. So Doc, I'm tell you the truth. I'm drunk as I'm up. I went too far. I'm sorry. I don't think I can do this. Lou pun memang terlihat sangat kewalahan. Gerak-geriknya saja terlihat aneh di lapangan. Seakan-akan ia tidak bisa menyeimbangkan dirinya, terutama saat mengendalikan bola. Lalu, ini respon dari Doc Rivers. Dengan menatap mata Lou secara langsung, ia berkata, "Anda akan main sepanjang kuarter 2. Karena saya membutuhkan Anda untuk mengeluarkan semua alkohol itu karena saya membutuhkanmu di kuarter 4. Mungkin ini adalah sebuah hukuman dan pelajaran yang tepat dari Doc untuk Lou. Ia disuruh bertanggung jawab atas tindakannya yang melebihi batas pada malam sebelumnya. Kapan lagi seseorang dipaksa oleh pelatihnya untuk menghilangkan pengaruh alkohol dalam badannya dengan bermain mati-matian setengah sadar di lapangan? Tentu saja semua tidak berjalan dengan baik untuk Lou. Berkali-kali tembakan yang ia ambil masih saja meleset. Namun, memasuki kuarter 4, Lou akhirnya terlihat telah menghilangkan pengaruh alkohol dalam badannya. Ritme permainannya perlahan-lahan mulai kembali. Way more trouble than the Clippers wanted. Lou gliding left, firing right. Lou for 3. Bingo! Some of the young fans who have any recollection or feel for the Knicks this year. Lou, well, I tell you, when he goes left, 5 on the shot clock. Lou. Dengan jarak skor yang cukup dekat menjelang pertandingan berakhir, Lou berhasil tampil fenomenal sesuai harapan Doc. Ia berhasil mencetak 15 poin hanya di kuarter 4 itu. Sungguh legendaris. Tembakan demi tembakan yang diambil Lou akhirnya bisa masuk secara konsisten. Lou akhirnya menutup pertandingan itu dengan mengumpulkan 29 poin, 7 assist, 3 rebounds, 2 steals, dan 5 3 point. Ia pun berhasil memimpin Clippers menuju kemenangan dengan skor akhir 124-113. Jika dilihat lebih dalam lagi, Lou benar-benar bermain dengan waktu bermain yang cukup lama demi menghilangkan pengaruh alkohol tersebut. Ia bermain selama 32 menit, terlama ketiga dalam tim setelah rookie Shai Gilgeous-Alexander dan Danilo Gallinari yang masing-masing bermain selama 38 dan 33 menit. Pertandingan ini sungguh merupakan pengalaman yang menarik bagi Lou. Semua orang atau bahkan dirinya sendiri tidak akan menyangka bahwa ia dapat memberikan performa yang impresif sambil mabuk. Bahkan Lou yang sedang mabuk dan setengah sadar dapat bermain jauh lebih hebat dibandingkan pemain-pemain lainnya yang sepenuhnya sadar dan bugar. Upaya Doc Rivers untuk menyelamatkan Lou dalam pertandingan ini pun tak bisa dilupakan. Mungkin dengan pengalamannya yang cukup sebagai mantan pemain NBA, ia dapat memilih keputusan yang benar terkait apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan pengaruh alkohol dalam badan Lou. Tak hanya ini saja, karir Lou di NBA telah diwarnai oleh berbagai pengalaman yang unik. Pada Desember 2011, saat Lou masih bermain bersama Philadelphia Sixers, seseorang pernah mencoba untuk merampoknya menggunakan senjata. Namun, ia memutuskan untuk berhenti merampoknya karena ia menyebut bahwa ia menggemarinya sebagai pemain. Tak lama kemudian, Lou akhirnya membelikannya makanan dari McDonald's. Lou berhasil mengukir karir yang ikonik di NBA. Di satu sisi, ia merupakan pemain cadangan terhebat sepanjang sejarah, namun di sisi lain, ia juga pernah datang bekerja sambil mabuk-mabukan. Apapun yang terjadi, Lou tetap mampu memberikan hasil terbaik di lapangan, dan ia selalu hadir dan tampil sesuai ekspektasi di saat timnya sangat membutuhkannya. Itulah episode kali ini. Jersey free custom design 100.000 per setel cuma ada di Easy Sportswear sampai 31 Desember aja. Gas buruan di check out. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.